Halo mamen-mamenku semuanya, welcome back to men, atau kembali lagi di channelku men. Channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok-pelosok penjuru-penjuru dunia men. Bahkan cuma ada yang di bumi aja malahan men ya, yang ada pertandingan-pertandingan sepak bola di planet lain nggak ada men ya, tapi ngomongnya dunia men ya. Oke men, apa kabar kalian semua men ya? Aku harap kalian mudah-mudahan baik-baik aja dimanapun kalian berada, yang lagi melakukan aktivitas apapun mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar men. Amin kan men. Di video aku kali ini seperti biasa men, aku coba review 4 pertandingan. Di sini 2 diantaranya Liga Spanyol, Liga Italia dan juga Liga Inggris men. Dari Liga Italia di sini di pekan ini ada big match lanjutan Liga Italia. Di sini ada Milan bertemu dengan Juve, tapi nanti men, ini di match ketiga. Kita bahas dulu langsung di match yang pertama lanjutan Liga Spanyol. Girona bertemu dengan Almeria. Dari kedua kubu banyak pemain yang udah dipastikan dia akan bermain dan juga masih dipertanyakan. Kubu Girona sini ada Arturo, Garcia, Justin, Roca dan juga Villa. Dengan Bernardo, Juan Carlos dan juga Tizgankov. Di sini ada yang masih dipertanyakan 3 pemain. Nyebrang kubu Almeria 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Kone, Pubil, Suarez, ini Luis Suarez nih men, sekarang main di Almeria deh men. Dan juga bukan Luis Suarez, ini Kolombia men. Luis Suarez dari Uruguay men, salah karena sini El Suarez men. Spideski men, 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. 4 pemain lagi yang masih dipertanyakan. Di sini ada Hakimi, Gonzalez, Malero dan juga Mendes. Next ke peringkat Girona posisi 2, 9 pertandingan 22 poin. Di sini dia menempel ketat Real Madrid men ya. Hanya saja selisih 2 poin dengan catatan di sini Girona 1 draw, Real Madrid nggak ada drawnya men. Sedangkan Almeria posisi paling pojok men, 29 pertandingan hanya mengumpulkan 3 poin. Ya cukup tragis men, bahkan nggak pernah menang sama sekali dari 9 pertandingan ini men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Girona 4 menang 1 kalah, sedangkan Almeria inilah tadi yang aku bilang men. Gak pernah menang sama sekali, serinya 2, kalahnya 3 men. Bahkan di pertandingan terakhir mereka dibantai Bilbao 3-0 tanpa balas. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Girona menangnya 1, agak gelap nih men, 2 kali men. Almeria juga menangnya 2 kali dan 1 lagi hasilnya imbang atau draw. Di pertemuan terakhir tepatnya di musim lalu Almeria digas men sama Girona 6-2 men, selisih 4 gol men. Kita balik ke halaman si Bandot men ya, untuk melihat perupuran yang diberikan oleh si Bandot. Girona bertemu Almeria, handicap terkecil ada 1 dan juga 1/4. Over-undernya ada 3 dan juga 3/4. Berhubung Girona main di dalam kandang dan juga matchnya ini udah jelas lah Girona yang menang, tapi kita gak tahu skor men ya. Perupurannya di sini ada 1 dan 1/4. Aku cuma berani ngepur 1 aja men dengan mengambil over 3. Skor prediksi menurut dari aku di sini ya 3-1 atau 3-0 lah, mudah-mudahan bisa terjadi lah men. Kalau mamenku lebih yakin ngepur 1/4 gas men ya, karena udah dipastikan Girona ini akan menang walaupun aku nggak tahu skor. Tapi kalau ditengok dari statistik, dari kekuatan tim, semua lah pokoknya udah jelas Girona yang menang, tapi skornya kita yang nggak tahu men. Kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini lanjutan Liga Inggris, Aston Villa bertemu dengan West Ham United. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Aston Villa ada 5 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain: Bundi, Hausi, Mings, Moreno dan juga Ramsey. Sedangkan kubu West Ham hanya 2 pemain, itu pun yang masih dipertanyakan, yang nggak dipasti ataupun yang udah dicoret namanya nggak ada dari kubu West Ham. Di sini ada Cresswell dan juga Johnson men. Kita next ke peringkat. Aston Villa sebagai tim tuan rumah posisi 6, 8 poin, 16 pertandingan, 16 poin, 8 pertandingan, terbalik aku men. Dengan West Ham tim tamu posisi 8 pertandingan, 14 poin. Di sini banyak tim yang lagi bertanding, kalau dicocoki satu persatu di sini. Ini sepertinya City yang aku ingat men. City bertemu dengan Brighton, ini skor sementara di sini 2-0 men ya.
Kalau untuk yang lain ku sebutin satu persatu ya, bisa kita main Newcastle ini, seingat aku lawan apa ya, lupa ini, lawan Palace 3-0 mainnya. Wolves di sini lawan apa tadi, lupa aku mainnya, lawan Burnley main di sini ya, ini 0-1. Wolves apa Burnley? Ini lawan Brentford itu lah pokoknya main. Udah enggak usah dibahas satu. Ini pembahasan kita Aston Villa bertemu West Ham. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Aston Villa 3 menang 1 imbang 1 kali kalah. Sedangkan West Ham 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 imbang 1 kali kalah. Untuk head to head di 5 pertemuan terakhir di sini West Ham menangnya 4 kali men. Aston Villa menangnya nggak ada men sebenarnya men ya. Tapi berhubung di sini karena 5 pertandingan terakhir ini terakhir bertemu bulan 3 tepatnya di musim lalu ini seperti men. Tapi di sini lebih mendominasi si West Ham men ya. Dari 5 pertemuan terakhir West Ham menangnya 4 kali. Bahkan Aston Villa sekali menang aja nggak ada men. Ini musim lalu beda dengan musim sekarang men. Buktinya dari peringkat tadi Aston Villa di atas West Ham men. Kita balik ke halaman si Pandot. Aston Villa bertemu dengan West Ham. Handicap terkecil ada setengah dan 3/4. Keunggulan Aston Villa yang ngepur ini men ya, saham men ya. Over under ada 23/4 dan juga 3 ya. Berhubung Aston Villa bermain di kandang dan juga Aston Villa musim lalu tidak sama seperti dengan Aston Villa yang sekarang. Bahkan seingat aku kemarin Aston Villa pernah membantai Newcastle 6 sekian skornya kalau nggak salah. Gue bermain di kandang Aston Villa sendiri. Apalagi West Ham, tapi nggak tahu lah main lain lubuk lain ikan men ya, lain tim lain strateginya men ya. Tapi tetap aku mendukung Aston Villa dengan berani ngepur West Ham setengah dengan mengambil over 2/3/4 karena skor prediksi menurut dari aku 2-1 atau terkecil di sini ya bisa jadi 1-0 atau takutnya mudah-mudahan jangan sampai berimbang men ya. Kalau berimbang hancur loh udah men ya prediksi aku men ya. Tetap utamakan feeling momenku masing-masing lah, itu yang paling kalian fokuskan aja lah men ya. Di sini lanjut pertandingan ketiga lanjutan Liga Italia Serie A, ada super big match. AC Milan bertemu dengan Juventus. Next langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu AC Milan di sini ada 6 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain cukup banyak men. Bennacer, Caldara, Chukwueze, Hernandez, Loftus-Cheek dan juga Maignan. Sedangkan Krunic dan juga Sportillo 2 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Juve juga nggak kalah banyak, ada 5 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Alexandro, Danilo, De Siglio, Fagioli dan juga Paul Pogba. Sedangkan Fernando Chiesa 1 pemain masih dipertanyakan. Next ke peringkat men ya. AC Milan kokoh posisi pertama 8 pertandingan 21 poin. Juventus membuntuti di 2 peringkat di bawahnya posisi 3 8 pertandingan 17 poin. Hanya terpaut 4 poin aja men. Di tengah-tengahnya di sini Inter ini sepertinya perebutan Scudetto di musim ini balik kayak perebutan Scudetto di musim tahun 2000-an sekian gitu loh men, dari tahun 2000 sampai tahun 2010 gitu men, sampai tahun 2015 juga lah men. AC Milan, Inter, Juve, AS Roma di sini agak nurun men. Pokoknya 3 tim besar dari Italia inilah sekarang kayaknya balik ke musim lalu, lagi kejar-kejaran Scudetto men. Ini seru kayaknya men, mulai menanjak lagi kayak Liga Italia nih men. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir AC Milan 4 kali menang 1 kali imbang, sedangkan Juve 3 menang 1 imbang 1 kali kalah di sini melawan Sassuolo men. Cukup geli kayaknya men. Ini kemarin hancur men, banyak yang nggak sangka di sini Juve putus di kandang Sassuolo. Malah skornya telak pula 4-2 men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini AC Milannya menang 4 kali men. 1 2 3 Milan menang 3 kali, drawnya 2 kali. Juve nggak pernah menang sama sekali. Ini di pertandingan terakhir partai persahabatan men ya. Juve menangnya dengan agregat 3-2 di sini men ya. Di sini kandang pertama ini 2-2 kandang Juve juga 2-2 men. Kita next balik ke head to head. Bukan head to head men. Aduh, kesalahan lagi. Kita balik ke halaman si Bandot. Milan bertemu dengan Juve, handicap terkecil ada mata-mata atau juga lekan lah bahasanya men, kok bahasa sekarang men. Dan juga 1/4 keunggulan AC Milan. Over under di sini ada 2,5, 2/4 dan juga 2,5 men. Aku cukup berani bermain mata-mata aja men ya. Kalau mamenku juga feeling Milan men ya. Mamenku gas saja pur 1/4 men. Itu kalau feeling Milan. Aku ngambil mata-mata antisipasi handicapnya itu draw skor men ya. Bisa jadi tak 0-0 1 sama atau banjir gol 2 sama 3 sama. Makanya aku berani cuma main mata-mata aja men.
antisipasi men, antisipasi draw men ya. Dan mengambil over 2,5 men, tapi skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1, satu sama. Itulah aku bilang tadi men, 2-1 atau satu sama men. Aku antisipasi mata-mata. Antisipasi 0-0 men. Aduh bahaya nanti kalau draw ini men. Kalah di handicapnya, walaupun kalah separuh terasa juga men ya. Kita lanjut next ke pertandingan terakhir ataupun ke pertandingan keempat. Di sini ada raksasanya Spanyol, Barcelona bertemu dengan Atletico Bilbao. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Barcelona di sini ada 6 pemain, rata-rata pemain inti semua ini men yang dipastikan gak akan bermain. Konde, Lewandowski, Pedri, Raphinha, Roberto dan juga Frenkie de Jong. Sedangkan kubu Atletico Bilbao di sini ada Alvarez, hanya satu pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Kita lanjut ke peringkat. Barcelona posisi 3, 9 pertandingan 21 poin. Sedangkan Bilbao posisi 6, 9 pertandingan 17 poin. Pertandingan yang sama, hanya selisih 4 poin aja mainnya. Tapi dua kolom lah bisa dibilang selisih bawahnya mainnya, 3 dan juga 6 mainnya. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Barcelona, 4 kali menang, 2 kali imbang, gak pernah kalah sama sekali di 5 match terakhir mereka. Atletico Bilbao juga mirip mainnya, tapi hanya saja dia menderita 1 kekalahan, 1 imbang dan 3 kali hasil positif menang. Untuk 5 pertemuan terakhir head to head di sini Barcelonanya bisa dibilang sapu bersih men, tapi enggak ada yang main di sini 3-1 skor men. Bilbao menang 1, tapi Bilbao menangnya di Copa del Rey men ya. Dan satu lagi ini hasilnya imbang 1 sama. Di 3 match terakhir Barca semua yang mendominasi men ya, 0-1, 4-0 dan juga 4-0, ini tepatnya di musim lalu semua men ya. Next kita balik ke halaman si Bandung. Barcelona bertemu dengan Bilbao, handicap terkecil ada 3/4 dan juga 1 keunggulan tim tuan rumah. Over undernya ada 2,5 dan 2,3/4 men ya. Aku di sini nanggung men kalau ngepur 3/4, jadi bulatkan aja lah 1, karena aku rasa untuk selisih 1 gol aja Barca aku rasa bisa lah mungkin men ya. Dengan mengambil over 2,5 skor prediksi menurut dari aku di sini ya, memang sih terkecilnya karena Bilbao juga nggak bisa dipandang sebelah mata 2-1, tapi mudah-mudahan selisih 2 gol, mungkin entah 3-1 atau mungkin selisih 3 gol 3-0. Aku rasa Bilbao sini berhasil mencuri 1 gol aja men ya, karena Bilbao ini kalau kita tengok tadi dari produktivitas pencetak golnya dia bisa dibilang 60 banding 40 men ya, 60 lebih banyak nyetak gol, maksud aku men, 40-nya itu kebobolannya gitu men, makanya dia posisi 6 gitulah men ya. Itu tetap prediksiku men, itu tetap saranku, itulah dariku, referensiku musim men. Aku agak belepotan aku ngomong nih men, apa karena agak panas sih memang di sini, jadi mau cepet aja gitu men ya. Mudah-mudahan kalian tuh semua paham dan nangkap lah dengan bahasa planet aku nih men. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih nggak terhingga untuk semua para mamenku yang udah mau mampir, udah mau singgah, ngintip, nyolek semua segala macam, dan juga yang udah mau subrek, like, komen semua segala macam. Terima kasih tak terbatas men. Yang mau bergabung ke grup WhatsApp silahkan, gas men, gratis, nggak dipungut biaya berapapun dan sepeser pun. Nomornya bertabur di mana-mana men ya. Di mana-mana macam kayak apa ya gitu men. Nomornya maksud aku ada di video, ada di kolom komentar, ada juga di deskripsi men. Gas men, japrikan aja men. Oke, kita tutup pertemuan kita men di video kali ini men. Salam seperti biasa dari aku, salam dari Amerika, tapi bukan berarti aku suka Amerika men ya. Hanya saja salamnya itu salam penyemangat men ya. Enak kayak denger si Luis Suarez, kayak denger si Darwin Nunes, si Forlan, pokoknya pemain-pemain bola dari Amerika sana dia bilang bravo, bravo. Suka aku, jadi kayak aku juga nih men. Salam bravo men.